Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin saya sangat baik. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah oke semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa bekerja, sudah bisa beraktivitas, dan sudah bisa apa ya? Pokoknya sudah bisa semuanya, gitu kan ya. Kayak teman-teman yang saya banggakan dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia lagi. Nanti kita akan menyambut tanggal 27 Agustus ya, hari ini ya. Nanti sore kita akan lihat pertandingan sepak bola Indonesia BRI Liga 1. Pertandingannya yaitu antara pasukan Tridatu Bali United ya melawan Persik Kediri. Nanti kita dukung di rumah saja, jangan kemana-mana ya. Yang suka bola silahkan nonton bola ya. Ini jadikan suatu hobi yang mudah-mudahan bisa mengalihkan sensasi teman-teman ya gitu. Kemudian yang tidak suka bola silahkan di skip aja gitu kan, karena memang bola itu sebetulnya banyak sekali yang menyukai gitu kan, baik laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Di keluarga saya sendiri pun laki-laki dan perempuan menyukai sepak bola. Pembuka ya teman-teman. Sebagai apa ya? Menghilangkan apa mungkin yang dirasakan oleh teman-teman pada hari ini. Ya, dulu teman-teman saya nggak berani memakai kaos setipis ini karena memang dingin banget. Jadi yang dirasakan oleh saya itu dingin terus tiap hari. Bahkan saya pun harus memakai jaket tebal-tebal, bahkan sampai 2 dan 3 jaket untuk bisa mengurangi rasa dingin saya yang memang sangat dingin sekali gitu kan. Karena penderitaan Seti dan GERD itu umumnya merasakan dingin yang memang dinginnya itu dari dalam keluar gitu kan. Kalau sekarang sih saya nih, ini baju tipis banget, tapi saya udah biasa lagi memakai baju tipis seperti ini. Bahkan naik motor pun kadang saya memakai jaket, kadang enggak. Sudah normal lagi gitu kan, nggak perlu seperti dulu lagi gitu kan. Karena memang itu usaha dari saya untuk menuju sampai seperti ini. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita masih bisa seperti ini sampai sekarang? Ya, saya menyadari dulu teman-teman, ntar saya gaya dulu. Ada yang ngomong sama saya, udah tua juga gaya terus, ya nggak apa-apalah. Mau tua kayak mau apa terserah lah, gitu kan. Yang penting kita style dikedepankan ataupun rapihnya gitu kan dikedepankan. Ya, jadi sebetulnya gini teman-teman, ada orang yang memang sangat menikmati dengan sensasi ini. Ada orang yang takut dengan sensasi ini gitu kan. Ada orang yang memang menganggap sensasi ini penyakit berat. Ada yang menganggap orang penyakit ini adalah jalan menuju atau misalkan tanda-tanda ciri M atau N gitu kan. Ada lagi orang yang menganggap penyakit ini sebuah anugerah. Ada lagi orang yang menganggap penyakit ini sebuah teguran. Macam-macam mereka berasumsi. Ya. Terus kenapa kita masih bisa seperti ini? Yang jelas yang saya rasakan sampai sekarang, maksudnya setelah saya merasakan hal dari anxiety itu, kenapa sih kita bisa lama dengan penyakit ini? Satu hal yang paling mendasar dari kita sudah terlalu menikmati ini, mungkin diingat terus gitu kan oleh kita. Karena sebetulnya sudah bahas di video sebelumnya bahwa memang kita itu sebetulnya sudah biasa ada penyakit ini ataupun ada sensasi ini. Cuma dulu kita tidak salah kaprah mendakapi sakit ini. Tapi sekarang itu karena kita sudah lama, sudah setiap hari kita disugesti negatif tersebut. Sudah setiap hari kita dijejali oleh sensasi itu, sudah setiap hari kita ditakut-takuti oleh sensasinya. Bahkan kita setiap jam juga ada. Nah, ini akibat lamanya kita tidak bisa move on dari sensasi yang dirasakan oleh kita. Akibat lamanya kita tidak bisa keluar dari zona kita yang sekarang ini. Kalau misalkan kita sudah bisa keluar, saya yakin teman-teman bisa bekerja lagi, tidak takut mendengar suara burung lagi, tidak takut mandi lagi, tidak takut ya apa-apa lagi gitu kan. Tidak keringat dingin lagi, tidak mempunyai rasa dingin yang di dalam tubuh gitu kan, keluar menjadi dingin lagi. Ya karena kita itu memang sudah disugesti ataupun sudah, artinya kita itu sudah ditotok satu persatu otak kita untuk menjadi penakut.
untuk menjadi penikmat sensasi. Akhirnya nggak bisa keluar itu dari lingkaran itu. Terus aja begitu. Kita cemas, asam lambung naik. Asam lambung naik, kita cemas. Nah, terus seperti itu. Kalau misalkan kita ada salah satu, atau misalkan mungkin ya antara cemas atau asam lambungnya yang bisa dikendalikan, mungkin teman-teman sekarang sudah bisa keluar dari zona ini, sudah bisa menikmati kehidupan yang normal lagi. Karena begini teman-teman, kalau misalkan kita lama menikmati ini, jadi penyakit itu betah sama kita. Jadi ketika kita sakit, kita dinikmati. Aduh, gimana nih saya? Aduh, bentar-bentar ya. Memang kita perlulah mengeluh gitu kan. Tapi kalau seandainya keluhan itu diceritakan sama orang yang tidak paham, hasilnya akan nol, akan sia-sia. Gitu. Mereka tidak mengerti dengan keadaan kita. Mereka tidak paham dengan keadaan kita. Mereka tidak tahu rasanya kelenyangan itu seperti apa. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya penyakit ini begitu dekat dengan kematian kita, perasaan kita, gitu kan. Kalau misalkan orang paham dengan kita, mungkin mereka kan bisa menunjukkan arah, menunjukkan jalan untuk kita. Tapi mereka kan tidak paham, teman-teman. Ya, jadi kita itu sekarang mungkin belum sembuh itu karena kita saking menikmatinya. Saking kita tidak bisa mencuekan, saking kita tidak bisa membodoh amatkan dengan sensasi ini. Kalau misalkan kita sudah bisa membodoh amatkan, kalau misalkan kita sudah bisa mencuekan, saya jamin teman-teman bisa keluar. Saya jamin teman-teman bisa menikmati, ya makan ketoprak lagi, makan es lagi, atau minum es gitu kan, atau makan jus lagi, atau makan ya sayur yang aneh-aneh lagi gitu. Karena apa? Umumnya kita itu menderita kecemasan yang memang berlebih. Ya, contoh makanan. Ketika kita mau makan yang baru, jenis yang baru, kita sudah cemas duluan. Bukan menikmati makanannya, tapi kita mencemaskan makanan itu. Apa nih yang terjadi dengan diri kita makanan ini? Apa nih yang terjadi dengan diri kita kegiatan ini? Coba kalau kita menikmati kegiatannya. Kalau kita mencoba menikmati makanan, saya jamin makanan itu akan menjadi sesuatu yang bagus untuk tubuh kita. Gitu kan. Obat pun begitu. Obat kalau kita konsumsi, kita cemas ya percuma aja. Jadi ketika minum, udah los aja jadi yang lain lagi. Nggak ada itu pengaruhnya untuk tubuh kita. Nah kalau sekarang saya bilang, Kang, masih belum naik berat badan. Saya nggak memikirkan ke sana. Naik 1 kilo, naik 2 kilo sudah cukup bagi saya. Yang penting saya sudah bisa makan enak. Sudah bisa memakan yang enak juga. Sudah bisa tidur pulas. Tidak seperti dulu lagi. Saya ketakutan saat tidur. Saya selalu, tiba-tiba gitu kan. Bangun tiba-tiba, deg-degan, keringat dingin, selalu mimpi buruk. Itu dulu, tapi sekarang udah apa? Udah keluar dari sensasi ini karena memang saya melupakannya. Pertamanya mungkin saya berdamai. Setelah berdamai saya mencoba perlahan melupakan. Setelah melupakan saya membodoh amatkan dan ternyata memang bisa lepas teman-teman. Gitu kan. Kalau misalkan kita masih menikmatinya, contoh kecil begini, kita kelengangan kita diemin. Kita kelengangan kita tidurin. Ya memang sih kita sepertinya mau jatuh gitu. Tapi kalau misalkan kita diemin tuh si kelayangannya kita tidurin, menurut saya akan lebih jadi lagi tuh kelayangannya. Misalkan kita sakit perut, perut tuh sembelit gitu kan, kita demin gitu kan. Kenapa kita nggak obatin, kemudian kita olahraga? Itu kan lebih baik kalau kata saya. Jadi kita sudah terlalu lama menikmati ini sehingga kita tidak bisa keluar dari zona ini. Sebaiknya sih menurut saya, ayo kita keluar. Ayo kita gerakan tubuh kita. Ayo kita bebaskan pikiran kita, jangan sampai pikiran kita itu terjebak oleh pikiran-pikiran negatif yang selama ini selalu menghantui kita. Kita berpikir sakit berat wajar, tapi periksakan ke dokter. Takut periksa ke dokter, yakini aja kalau emang ini dari GERD dan anxiety. Gitu. Ya, kalau misalkan kita belum bisa seperti itu, ya saya yakin sensasinya akan muncul lagi. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa sudah bisa move on, sudah bisa keluar, sudah bisa bodo amat, sudah bisa cuek, sudah ya menganggap ini sesuatu hal yang wajar, lama-lama tuh sedikit-sedikit semuanya akan hilang. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya Undi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.